95,7 Wika FM Radio Informasi dan Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wika Muda. Bareng saya Ferry Prasetya di program Wika Bicara. Untuk kesempatan hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Saya sedikit membuka masker saya supaya bisa lebih jelas begitu ya. Oke, bareng sama teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mengenai tentang persiapan tatap muka tanggal 10 Januari hari Senin besok. Seperti apa persiapannya dan bagaimana solusinya untuk mengatasi klaster-klaster baru di mana sekarang ada muncul Omikron, varian terbaru dari COVID-19. Nah, di sini sudah ada yang pertama, saya sapa dulu Ibu Mujiati. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Siap. Yang kedua ada Bapak Mahfud Afandi ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Ferry. Yang ketiga ada Bapak Anton Timur. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Ferry. Luar biasa. Ngomong-ngomong persiapan tanggal 10 Januari Senin Bu ya. Ini apa yang sudah disiapkan dalam rangka tatap muka? Ini seluruh sekolah SD, SMP, SMA atau tertentu aja Bu Mujiati? Ini kebetulan Mas Ferry ya. Terima kasih Mas Ferry ya atas kesempatan pada pagi hari ini di mana kita diberi kesempatan di Wika FN untuk mensosialisasikan pembelajaran tatap muka yang nantinya akan dimulai pada tanggal 10 Januari sesuai dengan surat edaran kami nomor 421/416/101/2022. Ini surat edaran ini sudah kami luncurkan kemarin pada tanggal 5 setelah ada rekomendasi dari Bupati Mojokerto tertanggal 6 Januari pagi hari, sore langsung kita edarkan dengan ketentuan sebagai berikut. Di mana yang pertama adalah pembelajaran tatap muka terbatas ini dilaksanakan setiap hari. Setiap hari? Iya. Baik. Itu untuk jumlah peserta didik, di mana sebelumnya 50%. Betul. Karena kita masih berada di level 4 kemarin ya. Betul. Sekarang sudah di level 1, maka kita sudah menerapkan jumlah peserta didik 100% untuk pembelajaran tatap muka. Alhamdulillah. Tapi dengan syarat apa ini Bu? Nah, ini pastinya pastinya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Di antaranya nanti untuk tenaga pendidik dan peserta didik nanti wajib menaati peraturan atau penerapan protokol kesehatan. Nah, di antaranya adalah mengaktifkan atau membentuk Satgas COVID-19 di sekolah yang bersangkutan. Ini sangat-sangat diperlukan karena jikalau ada kasus baru itu pastinya ini tugas dari seorang Satgas COVID yang ada di sekolah harus segera melaporkan ke terutama ini ke Satgas yang ada di daerah masing-masing. Baik, saya pengen lebih dalam lagi. Begini Bu Mujiati, Satgas ini yang membentuk kepala sekolah, terus pesertanya dari siswa atau seperti apa? Dari guru ya. Dari guru sendiri? Iya. Berapa personel Bu? Ini mungkin dibantu Pak Anton ya untuk menjelaskan ini karena sebelumnya ini seorang guru ya Pak Anton, Pak Mahfud ini dulunya adalah seorang guru, lebih tahu di sekolah itu satgasnya nanti ada berapa anggotanya, terdiri dari siapa saja. Baik, silakan Pak Mahfud dulu. Bisa lebih dekat Pak mic-nya, ditarik aja nggak apa-apa. Ya siap. Gini Mas Ferry, kalau untuk satgas di sekolah itu tidak ada standarnya memang, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau di sekolah ya ada yang intinya yang menangani pembelajaran. Pembelajaran artinya begini, kalau ada sesuatu kejadian pada proses pembelajaran ada tugas Mas, ada ya petugasnya. Ada yang menangani di UKS. Ada nanti yang menghubungkan dari UKS ke puskesmas atau ke orang tua. Itu minimal itu. Itu minimal. Tapi kalau sekolah-sekolah lain mungkin ada pengembangan ya diserahkan pada sekolah masing-masing. Minimal itu yang harus ada untuk Satgas di sekolah. Bagaimana caranya Satgas ini bisa mengetahui skema mungkin siswa yang terpapar COVID-19? Kan di situ masih belum ada alat atau pendeteksi terkini begitu. Bagaimana Bu Muji untuk bisa tahu misalnya demam aja misalnya kan belum tentu COVID begitu ya. Bagaimana ini laporannya seperti apa?
Oh begini Mas Ferry, kalau anak-anak kalau begitu masuk kan ada termogan untuk mengukur suhu tubuh. Kalau suhunya melebihi, otomatis dia langsung tidak boleh masuk sekolah, tidak masuk kelas maksud saya. Tapi kalau ditemukan ketika dia di sekolah, ini urusannya Satgas yang di pembelajaran menghubungkan ke UKS atau ke puskesmas atau ke orang tua, gitu. Ya. Kalau kita ngomongin soal tanggal 10 yang saya bersyukur sekali ya Pak Anton, Pak Mahfud dan Bu Mujiati ketika ada surat edaran dari Bupati dan ini 100% full begitu ya. Dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya kita miris sekali antara sekolah separuh gitu ya. Ini kan kalau kita lihat skema yang kita tahu ini kalau 100% pasti ada jaga jarak nggak kira-kira Pak Anton Timur atau Bu Mujiati atau Pak Mahfud? Jadi nanti kalau ketika pembelajaran di kelas itu kita jaga jaraknya kalau di SKB 4 Menteri itu minimal 1 meter. Ya, jadi nanti mereka duduk diatur bagaimana jarak bangku itu 1 meter dan tetap menjaga protokol kesehatan mereka di kelas itu. Iya, yang saya tahu dulu kalau saya sekolah Ibu Mujiati ya, itu kan 1 bangku 2 orang nih Pak ya. Kalau sekarang dengan pandemi seperti ini dengan 1 meter ini apakah bisa menampung satu kelas ini full seperti biasanya? Bisa karena sekarang di sekolah itu sudah banyak bangku yang sendiri-sendiri, hampir sebagian besar di kabupaten. Seperti kuliah gitu ya? Iya, sendiri. Memang mungkin masih ada, tapi tidak banyak. Dan nanti di jarak bangku antar bangku itu yang dimaksimalkan. Gitu. Terus pulangnya juga sama Bu Mujiati atau Pak Mahfud atau Pak Anton? Ketika mereka masuk pagi pulangnya juga sama seperti biasa? Jadi kalau pembelajaran maksimal 6 jam, Mas. 6 jam pelajaran. 6 jam? Iya, jadi nanti antara masuk dengan pulang itu jamnya berbeda antara kelas kalau SMP 7, 8, 9 ya. Itu tadi masuknya nanti misalnya kelas 7 masuk jam 7, maka kelas 8 jam 7.40 kan 1 jam pelajaran untuk SMP itu 40 menit. Sehingga pulangnya juga nanti tidak sama untuk menghindari kerumunan di selisih 40 menit. Oke, saya paham. Bu Mujiati, ini surat edaran dari Bupati sudah lampu hijau begitu ya. Ini dari SD, SMP, SMA seluruh Kabupaten Mojokerto sudah dikonfirmasi? Sudah. Dengan surat edaran ini kita edarkan kemarin setelah ada rekom itu otomatis semua lembaga tidak hanya TK, SD, SMP tapi juga ada RA, MI sama MTS. Jadi SPS juga ya, ini yang non formal juga sudah mulai aktif untuk pembelajaran. Jadi insya Allah semuanya nanti hari Senin semuanya serentak melaksanakan pembelajaran 100%. Bu Mujiati, jenengan dari Dinas Pendidikan, apakah sudah monitoring bagaimana persiapan sekolah-sekolah untuk cuci tangannya, kemudian hand sanitizer-nya, maskernya, sudah monitoring semua sekolah? Sudah, karena kita kan sudah melakukan pembelajaran yang 50%. Otomatis semua daftar periksa, termasuk sarana prasarana dan semua kelengkapan sudah siap semua, ya. Untuk daftar isian itu sudah diisi pada laman Dapodik, semuanya wajib mengisi untuk kesiapan pembelajaran. Jadi selain daerah, kita harus laporan juga ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui pengisian laman Dapodik tentang kesiapan belajar. Jadi semuanya sudah ya Bu ya. Kemudian bagaimana untuk bisa memonitoring ini kan hari pertama tanggal 10. Monitoringnya nantinya planningnya seperti apa? 1 minggu sekali, 1 bulan sekali atau triwulan sekali? Ini jadi begini, sesuai surat edaran kami juga, kita tidak hanya dari Dinas Pendidikan saja yang memonitoring, tentunya sesuai dengan rekomendasi apa yang disampaikan oleh Bupati. Jadi untuk sistem monitoring ini dilakukan oleh semua elemen. Jadi Satgas itu tidak hanya dari Dinas Pendidikan tapi ada dari desa, ada kecamatan, menyeluruh. Jadi memang ini instruksi dari
Bupati bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya Dinas Pendidikan tapi tanggung jawab semua elemen. Baik. Ya, saya undang Anda Wika Muda yang pengen bergabung dengan saya dan juga teman-teman dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Ada Bu Mujiati, ada Pak Anton, ada Pak Mahfud. Silakan bisa langsung komen di Wika TV, Anda langsung komen di situ, nanti kita coba baca dan kita share semuanya. Atau Anda yang sekarang lagi mendengarkan streaming kita di Wika FM di www.mojokertocup.go.id. Saya pengen juga Anda yang pengen bergabung dengan kami bisa telepon ya 0321 528 662. Baik, Bu Mujiati, Pak Anton Timur sama Pak Mahfud. Saya pengen mencoba untuk bertanya kembali tentang kesiapan tanggal 10 ini ya, di mana kalau nggak salah hari ini rapotan ya. Sudah tanggal 23 Desember ya. Cuman ini gini. Saat ini hari Jumat sama Sabtu itu seluruh satuan pendidikan itu melaksanakan sosialisasi kepada orang tua. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Karena mengingat kantin itu belum boleh buka, sehingga harapan kami semua orang tua harus membekali anak-anaknya untuk membawa bekal, karena pembelajaran kita saat ini kan sudah 6 jam pelajaran. Jadi jamnya agak siang, pulangnya jam 11 tanpa istirahat. Itu yang jadi selama 6 jam tanpa istirahat ya? Tanpa istirahat, makan 6 jam pelajaran. 6 jam pelajaran. Sosialisasinya orang tua supaya membekali anaknya makan dan minuman. Iya, tentunya juga persiapan terkait dengan disiplin untuk selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer dari rumah. Selain itu kan ada hand sanitizer yang disediakan sekolah, cuman orang tua paling tidak itu untuk jaga-jaga anaknya tetap membawa hand sanitizer, masker biar dari rumah. Gitu ya. Iya. Tapi begini Bu Mujiati, terus kapan tim kantin ini bisa budaya ekonominya jalan gitu loh. Saya pengen tahu itu. Ini saya mewakili dari teman-teman kantin Kak sekolah. Gimana? Ya biar setara lah gitu lah Bu ya. Kan dari orang tua sudah saya wakili gitu. Sekarang dari kantin gitu. Siapa tahu saya ke sana gratis gitu ya. Gimana Bu? Makanya tadi saya sudah sampaikan ke SKB 4 Menteri sudah mengamanatkan bahwa kita memang belum diizinkan untuk membuka kantin. Nanti kita tunggu aja kebijakan dari kementerian nanti bagaimana. Kalau memang sudah boleh diizinkan, tentunya kami untuk menyampaikan ini kepada seluruh satuan pendidikan untuk membuka kantin dengan syarat pastinya itu kan. Mungkin dengan ini kantin dengan kemasan, istilahnya kemasan. Kita nanti mungkin bisa mengambil konsep kantin itu menjual dengan sistem kemasan, tidak untuk menghindari bergerombol itu. Apakah nanti ketua kelasnya yang pesan ke kantin sehingga nanti dibawa ke kelas dibagi sesuai dengan pesanan anak-anak. Nanti konsepnya bagaimana? Yang jelas untuk saat ini kita belum bisa memberikan izin untuk kantin dibuka. Sabar ya saudaraku yang sekarang jadi Pak Bun yang buka kantin ya, sesuai dengan surat edaran ya Bu ya. Iya. Sabar dulu ya. Sementara ditahan dulu ya, pakai rezeki yang lain lah ya. Tapi begini, Bu Mujiati, Pak Mahfud dan Pak Anton, begini, soal vaksin. Kita tahu di Kabupaten Mojokerto mulai balita, kemudian anak-anak sekolah juga divaksin semua. Saya pengen pastikan dulu, sudah oke belum vaksinnya semua? Untuk vaksin anak-anak kita masih jalan. SD. Kalau untuk SMP semua sudah semua. Baik tenaga pendidik, kependidikan maupun siswa untuk jenjang SMP sudah semua. Untuk SD kita ini untuk mempercepat itu memang kita selalu koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mempercepat vaksin. Jadi kita sudah jalan sampai saat ini. Kita kalau untuk tingkat SD kira-kira sudah 50%. 50%. Jadi kita ditarget oleh Ibu Bupati Januari bisa selesai semua. Itu vaksin pertama? Iya, vaksin pertama. Nanti vaksin kedua? Nah, nanti kita menyesuaikan dengan jadwalnya Puskesmas. Tentunya yang tahu kapan vaksin kedua dilakukan kan yang menjadwal dari Puskesmas daerah masing-masing, wilayah masing-masing. Oke.
biasanya tambahan. Satu bulan setelah itu biasanya setelah Caranya kalau dosisnya memang dosis pertama sudah disuntikan ke siswa, itu kan ada 28 hari atau 30 hari begitu ya, baru bisa vaksin kedua begitu ya. Baik. Ya. Apakah ada semacam kayak himbauan-himbauan gitu yang tertera di semua sekolah bahwa harus jaga jarak, kemudian cuci tangan, jangan lupa pakai sabun dan sebagainya untuk mengatasi COVID-19 ini, Pak Mahfud, Pak Anton? Iya. Sudah? Oh pasti Pak itu Pak. Itu sejak September Ibu ya, kita PTM 50% September itu sudah dipersiapkan, insya Allah sudah siap semua dengan himbauan, dengan segala apa ya? Banner. Jadi Iya. di depan pintu gerbang itu pasti sudah ada banner itu protokol. Bahkan di setiap kelas itu ada bannernya juga. Setiap kelas loh Bu. Setiap kelas misalnya etika batuk itu sudah dipasang di kelas semua Mas. Batuk sekarang nggak boleh ini ya, pakai siku ya. Betul ya. Itu sudah itu di setiap kelas ada Mas. Tapi begini, saya pengen ke Bu Mujati. Karena Bu Mujati saya lihat sudah sangat-sangat punya pengalaman banyak soal anak-anak ini ya. Bu Mujati, ini kan sudah lama anak-anak ini online ya, daring dan sebagainya. Bagaimana perkembangan nanti dunia pendidik Bu? Kalau yang kita tahu 2 tahun belakangan seperti itu, takutnya kan anak ini nggak malah pinter gitu loh. Dan ketika mereka sudah mulai masuk seperti biasa, takutnya mulai shock. Wah, karena sudah terbiasa di zona aman begitu ya, sering di rumah dan sebagainya. Mengatasi mindset mereka yang, aduh kok sekolah lagi ya gitu, gimana Bu? Nah ini kan sudah pembelajaran sudah berlangsung Mas Ferry 50%. Ya walaupun dulu kita talkshow di sini dulu ya. Iya. Jadi sebenarnya anak-anak ini sudah apa ya sudah bisa beradaptasi dengan kemarin 50% walaupun sehari sekolah sehari tidak, tapi paling tidak kan mereka itu secara psikologis sekarang sudah siap. Dengan adanya 100% ini kita berharap nanti mutu pendidikan menjadi lebih baik, kemudian guru-gurunya juga semangat untuk mengajar. Tidak ada daring lagi karena daring ini juga memberatkan ya Pak Mahfud ya, sangat memberatkan, katanya 24 jam tidak istirahat. Habis ngajar sampai rumah pun lihat HP, tugasnya anak-anak ya, belum lagi kalau ini HP-nya ngedrop. Ya error, overload ya, overload data akhirnya jadi hang. Justru yang repot orang tuanya yang karena yang sekolah akhirnya orang tuanya gitu kan. Nggak bisa gitu kan, akhirnya orang tuanya. Makanya kita dengan adanya kebijakan SKB 4 Menteri yang membolehkan untuk level 1, 2 100%, alhamdulillah kita bersyukur. Di lingkup Dinas Pendidikan tentunya ini sangat-sangat bermanfaat bagi anak-anak. Terutama penguatan pendidikan karakter. Ya. Oke, harapannya memang jauh lebih baik begitu ya. Karena dunia pendidikan yang kita tahu 2 tahun terakhir itu anak-anak leha-leha gitu ya, yang mondar-mandir malah justru orang tuanya. Kalau harus tugas ini orang tuanya repot gitu ya. Tapi alhamdulillah ini 100% untuk tanggal 10 Januari kita mulai. Tapi saya juga masih kasih kesempatan buat Wika Muda yang pengen bergabung, silakan. Bisa WA saya, WA Group 082234000742 atau telepon di 0321528662. Bareng teman-teman dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Ada Pak Mahfud, ada Pak Anton Timur, ada Bu Mujati. Ada yang sudah masuk, saya coba sapa dulu ya Bu Mujati, Pak Anton dan Pak Mahfud ya. Ini saya pengen menyapa buat Mas Yoyo yang ada di Soko, ingin menanyakan, kalau misalnya sudah masuk tanggal 10 full, apakah juga ada upacara, terus apakah juga ada jadwal olahraga? Kalau olahraga juga harus pakai masker nggak? Terima kasih. Oke, saya jawab ya, karena terima kasih loh Pak Yoyo ya. Terima kasih Pak Yoyo. Untuk kegiatan ekstrakurikuler itu sudah diperbolehkan dengan tetap memakai prokes yang ketat. Jadi untuk yang lari, senam itu, nari itu boleh, tapi untuk yang upacara belum diperbolehkan. Berarti Senin tanpa upacara ya Pak ya? Ya. Nanti kalau sudah diperbolehkan pasti. Gitu. Kalau olahraga yang belum boleh itu yang menggunakan alat bersama-sama seperti. Contohnya apa Pak? Sepak bola. Itu kan bolanya rebutan ya. Iya. Tapi kalau senam yang dikemukakan Ibu Muci tadi, senam sama lari itu kan tidak bersentuhan anak-anak sama lari. Bola voli ya, nggak boleh. Sepak bola nggak boleh.
Tenis meja masih belum boleh. boleh. Tenis meja? Tenis meja belum. Belum. Bolanya kan gantian nanti. Lain kali kita belikan sendiri lah ya, satu-satu ya. Dan nggak rebutan. Saya undang lagi Anda yang pengen bergabung, silakan di 082234000742. Oh iya, live streamingnya bisa di www.mojokertocup.co.id, atau kalau Wika Muda pengen langsung lihat kita berempat, kita bisa buka di Wika TV. Tinggal klik aja di situ ya. Baik, ada yang masuk lagi. Selamat pagi aja buat Pak Firman yang ada di Kedung Maling. Ini menanyakan, kalau semua sudah divaksin, apakah ini juga anak-anak bisa anti corona? Karena kan masih tingkat pertama atau vaksin yang pertama. Terima kasih. Kesehatan. Ini sebenarnya ranahnya kesehatan ya. Iya. Tapi paling sedikit gambaran aja lah. Ya. Bukan ranahnya begitu. Ya, nggih Mas Ferry, saya paham. Jadi begini, untuk di SKB sendiri kan tidak dipersyaratkan kewajiban untuk vaksin bagi anak-anak siswa, terutama yang untuk SD ini. Kita memang belum semuanya, tapi paling tidak ada upaya pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan vaksin ini dengan harapan memang kekebalan tubuhnya anak-anak sudah terbentuk. Tapi kalau untuk pendidik dan tenaga kependidikan semuanya sudah vaksin, baik untuk dosis 1 maupun dosis 2. Karena memang ini menjadi syarat untuk melakukan pembelajaran tatap muka 100% itu, terutama pendidik dan tenaga pendidikan harus mencapai lebih dari 80%, sedangkan di kita ini ada 96% yang sudah tervaksin. Ya, 1-2 ya. Alhamdulillah. Ya, memang imun seseorang itu beda-beda, tapi harapannya dengan vaksin ini bisa membatasi atau bisa menangkal virus, terutama Omikron yang kita tahu jahat sekali ya. Kadang-kadang yang terkena, yang saya lihat di beberapa media lokal itu tanpa gejala orangnya begitu ya, dan penyebaran luar biasa. Harapannya memang di Mojokerto nihil begitu ya. Amin. Nah, begini, bagaimana teman-teman baik dari desa ataupun dari dinas kesehatan, tentunya dari dinas pendidikan sendiri yang menjadi satgas ini, laporannya seperti apa Bu Mujiati kepada teman-teman dari dinas pendidikan? Apakah 1 bulan sekali, oh ternyata ini nihil, kita dari satgas melaporkan nihil, oh ini ada 1-2, seperti apa laporannya? Iya, begini Mas Wari, kami punya pengawas yang tentunya mengawasi sesuai dengan lembaga binaan mereka. Mereka akan melaporkan secara berkala 2 minggu sekali, nanti kita ke dinas, baik nihil maupun ada kasus. Kalau ada kasus tentunya walaupun belum 2 minggu harus segera melaporkan ke kami. Selama ini yang kita lakukan, jadi untuk mengontrol di masing-masing satuan pendidikan tentunya kita ada pelaporan dari pengawas kami, baik yang SD maupun SMP atau penilik yang ada di TK itu, yang mengawasi di TK itu setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Baik. Nantinya untuk adik-adik kita baik yang di TK RA ya, terus juga yang ada di SD, SMP sampai dengan SMA, ini kalau memang mereka full mulai dari pagi sampai siang, terus kantinnya juga tutup, mereka bawa bekal sendiri begitu ya, antisipasinya dalam rangka kerumunannya ini seperti apa Bu Mujiati? Kan walaupun dari pihak pendidikan sudah mewanti-wanti atau woro-woro kepada guru supaya siswa ini tidak berkerumun, tapi kadang-kadang nama siswa juga mereka biasanya apalagi selama 2 tahun tidak ketemu loh ini, terus hari Senin ini ketemu ngumpul, rasanya gibahnya mulai pastinya. Mengantisipasi ini gimana Bu Mujiati? Ini untuk mengantisipasinya tentunya ini tugas dari tim Satgas untuk selalu mengingatkan. Mereka Bapak cambuk gitu nggak? Enggak lah, kan tidak boleh ada kekerasan ya. Tidak boleh ada kekerasan di sekolah ya. Oke. Sekolah ramah anak. Tapi bukan ranahnya sih, nggak enak nanti. Ya udah lanjut aja. Soal dulu aja Bu. Iya. Jadi tim Satgas yang ada di, tidak hanya tim Satgas di sekolah, tentunya semua guru ikut mengawasi anak-anak terkait dengan disiplin
tentang penggunaan prokes ini, terutama masker. Kadang-kadang anak-anak itu kan lupa gitu ya. Bukan lupa, kadang-kadang seperti saya gini. Nah, taruh sini. Nah, itu tugasnya. Ya, itulah tugasnya dari semua pendidik. Tentunya tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik anak-anak, melatih anak-anak untuk selalu disiplin dalam hal apapun, terutama saat pandemi ini harus disiplin, selalu jaga jarak. Tidak, kalau ada namanya anak-anak ya kadang-kadang bergerombol. Inilah tugas seorang guru untuk mengingatkan agar anak-anak tetap disiplin jaga jarak. Gitu. Kerumunan itu kan biasanya ada di jam kedatangan, kepulangan, sama ketika di kelas kalau ada jam kosong. Tapi kalau mungkin pengalaman kita di di sekolah itu ketika jam ada guru piket, waktu masuk awal kita atur, kita arahkan anak-anak, jadi tidak duduk di depan kelas. Jadi ketika mereka masuk ke sekolah, mereka langsung masuk ke kelas. Dan kemudian di situ ada guru yang ngawasi di beberapa. Dan ketika Anda ada jam kosong, itu insya Allah akan lebih memudahkan. Gitu. Oke. Ya. Pak Mahfud, Pak Anton, kita minum dulu lah, biar santai. Kayaknya kok tegang banget ya. Bu Siati, yuk monggo. Kita minum dulu, santai. Habis itu saya kejar dengan pertanyaan, tapi sekarang minum dulu ya. Santai aja. Diberi minum dulu ini. Kita minum dulu, oke. Ya, kalau kita melihat soal jam kosong nih Pak Mahfud. Jam kosong itu indikasinya diminum dulu deh. Oke. Saya coba menyapa Pak Mahfud. Kalau jam kosong itu indikasinya gurunya rapat di Dinas Pendidikan atau ada acara nikahan atau memang beliaunya waktu itu kebetulan bisa MC terus MC gitu. Dijelaskan Pak Mahfud. Pengalaman. Iya, pengalaman nih Pak Mahfud. Jam Mahfud yang ini. Oh, Pak Mahfud Pak. Iya. Jam kosong itu bisa jadi gurunya sakit, Pak. Oh ya. Gurunya sakit kan jelas izin tidak memungkinkan. Kemudian bisa jadi nanti ada kegiatan BIMTEK. Lah itu harus ada antisipasi dari sekolah untuk menyiapkan guru piket pengganti yang pada waktu itu beliau tidak masuk kelas, maksudnya nggak ada jam, itu nanti disiapkan sebagai piket, istilahnya nunggui anak itu supaya anak. Bukan ngajar berarti? Dalam rangka menunggu aja? Ya nunggu sama bisa nanti diisi dengan kan kalau tugas. Oke. Gitu. Tapi ini sudah disonding di semua sekolah Pak? Sudah. Okay. Di PTM 50% itu sudah perangkat itu sudah disiapkan. Artinya ada antisipasi guru piket, jadi tiap hari itu pasti ada Mas 5 atau 7 yang guru piket untuk mengganti bila ada hal-hal seperti itu sehingga kelas tidak kosong. Iya. Apalagi kalau kelas kosong banyak ruame gitu ya. Pengalaman Mas ini Mas. Iya, monggo. Ya, untuk mengantisipasi jam kosong itu ya memang sekolah bermacam-macam ya. Tapi yang standar guru di sekolah itu kan jumlahnya hampir 2 kali rombel. Misalnya rombel saya 18, berarti gurunya mungkin di atas 30. Berarti setiap jam yang masuk kan 18. Yang 20 sekian itu mesti kosong kan. Nah ini memanfaatkan seperti yang disampaikan Pak Anton, itu dibentuk tim piket namanya. Nah tim piket itu biasanya diambilkan beragam, tidak berarti misalnya hari ini yang piket semuanya bahasa Indonesia atau rumpun bahasa saja. Nanti kalau ada waktu matematika yang kosong bagaimana? Nah akhirnya piket ini beragam, jadi dari rumpun IPA, matematika dari satu biasanya bisa terwakili rumpun bahasa dan rumpun IPS. Sehingga nanti ketika ada guru bahasa Indonesia yang kosong, bahasa Indonesia yang masuk. Tidak sekedar menyampaikan tugas. Ini harapan sekolah. Jadi bisa menyampaikan materi juga. Dan yang kosong pun tidak serta-merta saya hari ini tidak bisa, tapi itu hanya untuk berlaku yang sakit, yang bisa serta-merta. Artinya berapa hari jaraknya ketika misal izin untuk tidak masuk? Kalau misalnya saya ada keperluan, berarti paling lama sehari sebelumnya sudah izin ya. Izin dan plus tugas dan macam-macam materinya yang bisa disampaikan oleh orang lain. Tapi kalau yang sakit, namanya sakit kan nggak bisa diprediksi Mas. Nah itu yang disampaikan Pak Anton tadi. Ya, gitu. Tapi ngomong soal belajar mengajar, ini metodenya seperti apa? Saya pengen tahu. Pakai manual biasa, papan tulis berbuat begitu, atau sudah ada yang semacam kayak videotron yang dipancarkan gitu seperti apa? Biasanya kan beberapa materi ada ya seperti itu ya. Seperti apa?
Kalau di sekolah ya tadi tergantung sarana di sekolah juga Mas ya. Tapi kalau gurunya kreatif, itu sebenarnya sudah tidak suka dengan pembelajaran memakai papan tulis. Itu yang kreatif loh Mas ya. Tapi kalau yang guru-guru yang mohon maaf ini yang kurang kreatif, ya biasanya hanya berceramah saja. Tapi itu mohon maaf untuk situasi seperti ini menurut saya sangat tidak mendukung. Karena apa? 4 jam penuh anak-anak itu tidak beristirahat. Kalau anak-anak hanya disodori ceramah saja, Mas Ferry bisa bayangkan ya. Kalau jam terakhir apa yang terjadi? Anak sudah hampir mati itu. Mereka sebelum mati itu kesel loh. Serius Bu, kesel mereka itu. Duh, selesai nih. Tapi kalau diberi tayangan beda. Sangat beda. Meskipun jam terakhir kalau yang menyampaikan kreatif, anak sudah merindukan, wah ini nanti Pak Ferry mau masuk ini menyampaikan mesti sesuatu yang baru. Tapi ini tentunya juga melihat sekolah yang punya fasilitas begitu ya. Artinya seperti yang dibilang oleh Pak Mahfud bahwa ini sesuai dengan sekolah masing-masing, mempunyai fasilitas seperti apa. Tapi dan kalau kreativitas seperti apa? Kalau sekolahnya punya fasilitas macam tapi gurunya itu ya tidak ada gunanya kan? Oke, ekstrakurikuler boleh jalan. Kalau misalnya selesai sekolah, biasanya itu yang setahu saya ada ekstrakurikuler. Kalau sekarang itu banyak sekali ya, mulai dari bela diri, kemudian olahraga yang lain. Kalau pramuka biasanya hari Jumat untuk anak-anak SD ini diberlakukan nggak, Pak Anton, Pak Mahfud? Masih dilakukan? Kalau pramuka sesuai Permendikbud itu harus jalan. Wajib ini Bu? Wajib. Tapi ekskul wajib. Tapi selama ini sebelum kita masuk itu yang 50% itu wajib daring tapi. Cuman harus jalan memang karena ada Permendikbudnya pada waktu itu. Sampai sekarang masih penguatan karakter masih salah satu penguatan karakternya. Penguatan karakter ya. Oke. Di sekolah-sekolah di Kabupaten Mojokerto saya tahu bahwa untuk untuk jenjang pendidikannya ada yang favorit, ada yang menjadi pilihan dari masing-masing siswa dan orang tua begitu. Ketika mereka berangkat pagi, kemudian pulang siang dengan 6 mata pelajaran ya Bu ya kalau nggak salah. 6 jam pelajaran yang begitu panjang tanpa ada jeda. Kemudian guru-gurunya juga saya yakin sudah ready begitu. Tapi pertanyaan saya, ketika mereka ke sekolah, mereka boleh nggak bawa handphone? Nah, ini saya tadi itu maksudnya mengolor giring ya dengan banyak kata. Akhirnya saya mengujukan Pak bawa handphone. Bertiga ini, loh kok gitu ya pertanyaannya? Saya dulu yang menjawab. Usianya itu nasab banget. Saya dulu yang menjawab. Dulu Mas, sebelum ada pandemi, setiap berkala, nggak tahu nanti 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan, pasti ada pemeriksaan HP. Dalam rangka apa? Oh dulu. Waktu normal pandemi loh ya. Jadi ini ada pemeriksaan HP. Anak-anak yang membawa HP ketahuan dan itu karena sudah proses pemberitahuan dan sosialisasi ke orang tua dan seterusnya bahwa tidak boleh bawa HP. Begitu ketahuan dan disita oleh sekolah, itu biasanya dikembalikan ketika anak itu nanti keluar. Itu keluar atau pulang? Keluar lulus. Loh? Iya. Kok gitu Pak? Iya memang. Sebentar, saya pengen tahu dasarnya dulu apa? Dasar sebagai acuannya bahwa ini harus dikembalikan saat keluar seperti apa? Ya, jadi itu sudah mulai proses Mas. Artinya gini, kalau ketahuan pertama mungkin diberikan dengan disampaikan oleh orang tuanya. Ketahuan kedua, maksudnya sudah merasa 2 kali, berkali-kali dan sebenarnya sampai yang terakhir tadi sampai ketahuan keberapa kok masih lanjut, nah ini sampai diberikan ketika dia lulus. Tapi kalau baru hari ini dan ketahuan dan bisa disita, ya mungkin besok orang tuanya dipanggil untuk mengambil HP putranya. Itu ketika sebelum pandemi. Ketika pandemi, HP justru menjadi kebutuhan utama. Iya. Kan? Iya. Kalau nggak ada HP nggak bisa. Iya, betul. Nah sekarang meskipun sudah 50% atau insya Allah besok tanggal 10 100%, insya Allah ini tetap kita pakai. Tapi ada tapinya? Iya. Tapinya apa Pak? Ada koridornya, ada relnya gitu ya. Betul. Ya. Satu kalau pas ada PR atau pas ada tugas di sekolah nggak boleh buat contekan. Ini fungsi ya, fungsi kita banget. Kelihatannya fungsi juga pengalaman dulu ya. Belum ada HP ya. Belum ada.
Itu kalau HP itu kan kebijakan sekolah. Oke. Biasanya memang di awal anak masuk itu ada aturan yang harus Iya. ditandatangani, disepakati bermaterai. Salah satunya Iya. ya tentang Loh, HP ini. ditentangani materai juga, Pak? Iya, oleh orang tua, Bahwa tidak boleh bawa kesepakatan HP itu. aturan di awal sebelum ketika masuk kelas ketika PPDB itu, Mas. Iya. Iya. Oke, yang kita tahu bahwa sebelum pandemi masih normal ya Bu ya. Ya. Saya kalau dengar perkataan atau apa yang dikatakan statement dari Pak Mahfud itu sangat miris dan ekstrim banget sampai disita lulus nanti diberikan. Iya. Itu yang sudah Iya. kesekian. Ya, sudah kesekian. Sudah berlangsung ya lama ya Pak ya? Iya, sudah. Sudah. 2020 Indonesia terkena dampak atau paparan COVID-19 yang luar biasa. Sehingga saya nggak dengar yang namanya kenakalan remaja saat anak-anak di sekolah. Nah, ini mengantisipasi. Jangan sok lagi lah. Mengantisipasi kenakalan anak-anak yang sudah mulai masuk. Kita pengennya sih nggak ada kejadian ya, tapi namanya juga anak-anak gitu kan. Perlu pendidikan psikiater ya, kemudian pendidikan karakter yang bagus juga, mengantisipasi anak-anak dalam tanda kutip nakal. Seperti apa nih Bu? Oke, terima kasih Mas Ferry. Tentunya untuk apa yang disampaikan Mas Ferry ini dampak dari lamanya kita tidak sekolah, ya, tidak tatap muka, kemudian dengan leluasa anak-anak ini suatu kewajiban memegang HP, ya, memegang handphone. Tentunya ini bagi anak-anak yang memang kurang perhatian dari orang tua, ini pastinya digunakan untuk mencari celah untuk hal-hal yang negatif. Di sini memang ada kasus di sekolah itu di mana memang anak-anak ini ada kenakalan remaja di situ yang pernikahan dini atau apa itu karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk itu kami menyarankan untuk memaksimalkan guru BP untuk selalu mengecek anak-anak, menindaklanjuti kasus-kasus kenakalan remaja ini sehingga para peserta didik ini tidak sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jadi kita manfaatkan guru BP yang ada di masing-masing sekolah untuk memaksimalkan dalam hal sosialisasi tentang kenakalan remaja. Dan tahun ini mungkin kita akan menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kemarin kita sudah ada komunikasi. Beliau akan mensosialisasikan kepada seluruh sekolah melalui kepala sekolah untuk mengantisipasi pernikahan dini, ya, terutama ini anak-anak SMP. Tentunya ada semacam pendampingan begitu dari teman-teman KB begitu, Iya. nantinya ke sekolah-sekolah gitu ya. Iya. Oke. Nanti melalui kepala sekolah, baik. Terutama ini anak-anak yang sudah hampir remaja SMP ya. Ya, SMP, SMA itu yang sangat rawan Bu Iya, Mujati. iya. Karena begini, Bu Mujati juga Pak Anton, Pak Mahfud juga saya yakin mengalami lah lagunya kisah kasih di sekolah. Ada sebentar baris di dinding gitu ya. Saya yakin beliau-beliau ini juga mengalami hal yang sama gitu. Yang mana ada suatu pepatah bahwa sekolah yang paling punya kenangan itu kalau nggak SD SMA. Iya. Iya. Kita sepakat dulu deh. Iya. Gitu. Artinya apa? Bahwa masa-masa puber begitu ya, itu muncul ketika di sekolah menengah atas atau SMK. Nah, tadi sudah dijelaskan Bu Mujati bahwa sudah menggandeng teman-teman dari P2KB begitu ya, dalam rangka untuk pernikahan dini dan sebagainya. Tapi kan tidak semuanya paham begitu ya Bu ya. Apalagi kita itu 18 kecamatan loh Bu. Ada yang jaraknya jauh sekali dan ada yang bisa jadi mendengar informasinya setengah-setengah begitu ya Bu ya. Bu, kalau mereka misalnya ada PDKT seperti yang pernah kita pernah alami dulu begitu ya. Apakah ini juga nanti sebagai tugas Satgas Bu? Begini, untuk pendidikan anak ini tentunya bukan hanya tugas dari seorang guru ya. Yang terpenting sekali adalah tugas dari orang tua. Bagaimana pola asuh orang tua di rumah, kemudian saat di sekolah itu memang tugasnya
di sekolah oleh para pendidik kita, tapi di rumah itu yang terpenting adalah pola asuh dari orang tua. Itu mungkin pesan kami dari Dinas Pendidikan, terutama di masa-masa pandemi ini harus ekstra mengawasi anak-anak karena handphone ini sebagai sarana medianya dia selain pembelajaran, kadang-kadang untuk janjian itu yang rawan, Mas Ferry ya. Kita tahu ya. Curhat kayaknya. Tapi dulu nggak ada handphone ya Bu ya? Dulu nggak ada handphone surat ya, surat cinta ya. Suratnya baunya wangi. Saya juga melakukan itu. Ya itulah Mas Ferry. Jadi peran orang tua ini yang memang saya berharap harus selalu ditingkatkan, terutama dalam mengawasi anak, lingkungannya, temannya, ya, teman bergaulnya. Ini harus diketahui oleh orang tua sejak dini supaya tidak berkelanjutan ke hal-hal yang negatif. Iya. Saya ingin menambahkan Mas Ferry. Silakan. Untuk mengantisipasi kenakalan anak itu di sekolah kan selain ada guru BK yang disampaikan oleh Bu Muji. Guru BK itu kan sebenarnya tidak punya jam kelas, hanya 1 jam. Tapi itu memang diberi untuk memberikan penguatan saja. Tapi kita harus ingat juga di situ ada wali kelas, Bapak. Ada wali kelasnya. Nah ini wali kelas kan ditugaskan oleh kepala sekolah. Secara berkala itu wali kelas dimintai laporannya kan. Nah wali kelas ini perannya tadi itu. Misalnya begini, dalam satu kelas ada satu anak yang ya perilakunya beda. Pasti ini dapat laporan dari guru nanti. Bu, ya di kelas sana itu ada anak yang begini kok murung saja. Itu nanti disampaikan ke wali kelasnya. Wali kelas secara berkala atau secara minimal, kalau di sekolah-sekolah itu ada begini. Minimal wali kelas itu bisa home visit ke orang tua itu satu semester minimal 1 kali. Minimal 1 kali? 1 kali minimal itu. Nah itu minimal. Artinya minimal itu begini, mengambil data kebiasaan anak di rumah itu seperti apa. Misalnya belajarnya bagaimana, bergaulnya dia suka bergaul dengan luar atau tidak, atau dia suka mengurung saja di rumah, atau bagaimana dia, ya mohon maaf misalnya beribadahnya. Ini sudah data lengkap Pak Mas Ferry. Dan ini data lengkap sebagai bekal wali kelas untuk menyampaikan bahwa memetakan, lebih tepatnya memetakan. Jadi anak-anaknya yang diampu itu tadi, yang di pembinaannya seperti apa? Mungkin dari 32 siswa yang 30 anak gini, yang 2 begini, dan seterusnya. Itu peran wali kelas. Dan itu setiap berkala pasti diminta laporan oleh kepala sekolah. Gitu. Saya tertarik sekali dengan argumentasi Pak Mahfud. Begini, saya kejar sedikit. Pak, ada ketentuan khusus nggak ketika siswa tanggal 10 masuk hari pertama besok full 100%? Misalnya rambut mereka panjang, semir, dan sebagainya. Seperti apa langkah-langkah dari Dinas Pendidikan? Kalau itu misalnya bukan ranahnya dinas. Yang kita tahu, yang sekolah itu wilayahnya sekolah. Wilayah sekolah. Iya. Ini ya tadi perannya itu Mas. Jadi ada di sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru yang kebanyakan guru, pengajar, pendidik, ada wali kelas tadi, ada guru BK. Besok hari pertama pasti cek rambut, kuku dan lain-lain pasti. Kalau ada semir besok harus hitam. Ada panjang besok harus pendek. Tuh, dengerin pasti, ya. Pasti itu. Hari pertama pemeriksaan ya. Kalau enggak kan langsung dimasukkan ke BP ya. Kalau di sekolah-sekolah ada istilah begini Mas, kalau di sekolah saya dulu. Jadi kalau melanggar itu nanti pasti masuk ke ruang dingin. Ke ruang dingin itu siapa? Ruangnya kepala sekolah dan ruangnya BK. Wah, ini berat ini ya. Jadi mulai sekarang adik-adik siswa-siswa yang SD, SMP, SMK, SMA, perbaiki diri kamu, baik karakternya, terus penampilannya. Karena yang kita tahu, saya tahu di jalan-jalan Bu ya, Pak. Ini banyak saya lihat adik-adik itu rambutnya pirang, rambutnya ini. Pokoknya mulai hari ini Mas Ferry nanti dengan keliling ya, tukang potong, pasti antri banyak anak-anak sekolah. Pasti itu. Pasti wes. Iya, Mas hari Senin itu, Tanggal 10 ya. Saya dapat memastikan itu nanti. Baik. Sesuai dengan surat edaran dari Bupati, kemudian dari Kementerian juga ya Bu Mujiati, pasti punya suatu visi dan harapan yang jelas begitu Bu Mujiati.
kedepannya mau dijadikan seperti apa sih sekolah-sekolah terutama untuk anak-anak didik kita ini, Bu? Harapan kami, Mas Ferry, dengan adanya SKB 4 Menteri yang sudah membolehkan kita untuk pembelajaran 100% ini, tentunya sekolah ini harus mempersiapkan ya lebih, karena ini sudah 100%. Tentunya peserta didik ini lebih banyak ya, lebih banyak volumenya yang masuk, sehingga tim Satgas ini saya harapkan untuk bekerja maksimal dan selalu cek and recheck keperluan, terutama sarana prasaranya itu harus selalu siap ya, karena ini untuk mengantisipasi jangan sampai ada klaster baru. Untuk pesan kami terhadap orang tua, jangan lupa anak sarapan terlebih dahulu ya. Para orang tua Mas Ferry ini ya. Kalau anak juga sebentar. Kalau seperti Bu Mujiati yang sibuk dengan kerjaan, perlu beli atau masak sendiri? Ya harus bisa memanage waktu, Mas Ferry. Bangunnya harus pagi jam 3 harus sudah bangun untuk mempersiapkan sarapan anak. Karena penting sekali ini. Jadi tidak ada alasan orang tua bagi saya berangkat ke sawah jam 6. Ya harus bisa memanage waktu, jam 3 atau setengah 4 harus sudah bangun untuk mempersiapkan bekal anak, sarapan anak di rumah, kemudian membawakan bekal anak ke sekolah, mengingat sekarang pembelajarannya sudah 6 JP. Itu mungkin. Tidak ada jam istirahat. Di mana kantin juga belum boleh buka, sehingga ini peran orang tua sangat saya harapkan untuk memperhatikan bekal anak dan sarapan anak. Itu penting. Jangan closing dulu. Saya pengen ada pertanyaan, Bu Mujiati. Iya. Itu kalau ke orang tua, kalau ke guru yang kita tahu di media cetak, media televisi, banyak sekali guru-guru yang aneh-aneh lah. Aneh-aneh dalam artian mereka tersendat kasus. Kasus apa? Banyak kasus-kasus yang menjerat para guru-guru ini. Harapannya ke depan sebagai tadi ke orang tua, ke guru seperti apa? Ke guru, untuk gurunya kalau anak-anak itu disuruh disiplin, gurunya juga harus disiplin ya. Selain anaknya, gurunya juga harus sarapan, Bapak Ibu guru ya harus bangun pagi ya. Bangun pagi, sarapan dulu. Jangan sampai ada alasan pagi sebelum sarapan sehingga datangnya terlambat. Saya dari Dinas Pendidikan tidak ada kata terlambat ya. Jadi guru harus sudah siap sebelum anak-anak datang ke sekolah. Terima kasih. Saya menambahkan, Mas. Iya, mau closing nih Pak. Ayo aja. Ada pesan Mas ini untuk guru utamanya, termasuk saya juga dan kita semuanya. Kita seharusnya ini selalu menjadi contoh, tapi tidak sekedar memberi contoh. Kita seharusnya menjadi teladan, Mas, tapi tidak sekedar memberi teladan. Itu terima kasih untuk saya. Pak, tambahan. Baik, kalau untuk guru, ya mari menjadi guru yang kreatif, karena ke depan pembelajaran itu blended learning yang menggabungkan antara daring dan luring. Terima kasih. Tambahan. Ya, kita sebagai ASN kita harus bekerja cerdas, tuntas, dan yang paling utama ikhlas. Terima kasih untuk Bapak sudah bergabung. Terima kasih. Nah, saya closing di program Bika Bicara bareng teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Saya Ferry Prasetya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Waalaikumsalam.